Ya puji Tuhan. Ya, oke, baik, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur buat pada malam hari ini kita bisa bersukacita kembali memuliakan nama Tuhan. Mungkin di antara kita banyak mengalami rintangan di minggu ini, tetapi saya yakin dan percaya rintangan tersebut telah kita lalui dengan bersama Tuhan. Dan tiba saatnya mari kita juga memberikan hati kita, pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman-Nya pada saat ini bisa menuntun kehidupan kita sepanjang minggu, bahkan sepanjang masa ke depan. Ya, nah, oke. Baik, mari kita buka kitab kita pada Yohanes 3 ayat 16. Inilah firman Tuhan yang sering kita dengar, mungkin tidak asing lagi dalam pikiran kita, bahkan juga yang ketika kita membacakannya nanti. Tetapi ada satu hal nanti yang mau saya sampaikan yang menarik di sini, yang sering kali dilupakan dalam ayat ini, ya. Nah, mari kita buka kitab kita pada Yohanes 3 ayatnya yang 16. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih masuk dalam firman Tuhan, nah di sini saya mengangkat satu tema, yaitu kasih yang mengubahkan hidup, ya. Kasih yang mengubahkan hidup. Nah, kalau kita lihat konteks dari firman ini adalah yang dimana perikopnya adalah berbicara tentang bagaimana percakapan dengan Nikodemus, ya. Yang dimana Nikodemus ini adalah seorang Farisi, ya. Bisa dikatakan Nikodemus ini bukan sembarangan orang. Dia adalah seorang Farisi, orang yang sangat taat tentang hukum Taurat, seorang juga pemimpin agama Yahudi dan juga anggota Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agama, bukan agung, sorry. Ya, namun dalam Alkitab ini tercatat bahwa ada sesuatu yang menarik, ya. Dikatakan di sini, yaitu adalah pada malam hari ketika Nikodemus datang kepada Tuhan, ya. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, suatu hari saya memberikan satu dulu gambaran bahwa pada suatu hari ada seorang anak yang hidup, ya, hidup dengan penuh kemewahan, bahkan juga dia tinggal di keluarganya, ya. Tetapi pada suatu hari dia memilih untuk memilih jalan keluar sendiri, ya, memilih jalannya sendiri. Nah, kenapa dia memilih jalannya sendiri? Supaya dia bebas, ya, juga supaya dia merasa bahwa dia tidak butuh siapa-siapa, ya, selain dirinya, gitu, ya. Nah, awalnya ketika ia melakukan hal ini, memiliki keputusan ini, beberapa hari hidupnya lancar-lancar saja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ya, semua yang ada padanya, yang dimana tadi duit, bahkan juga teman-temannya, itu menjauh dari dia, ya. Itu tidak lagi bersama dia, ya. Dan di sini mulai terjadi yang namanya dia ada di titik terendah. Dia berpikir bahwa hidupnya serasa kosong, gitu, ya. Dia bertanya bahwa apakah masih ada yang peduli sama dia. Bahkan juga dia merasa bahwa apakah ada yang masih mengasihi dia, gitu. Nah, kita kadang-kadang begitu bertanya, ya.
ketika kita merasa sudah di titik terendah kita, apakah kita masih layak di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, pada saat ini meskipun dia sudah bertanya dengan hal demikian, apakah dia masih dikasihi ataupun lain sebagainya. Nah, pada suatu hari ia balik ke rumah, ya. Nah, pada saat itu dia datang ke rumah itu bukan membawa yang namanya kebanggaan ataupun kesuksesan lagi tadi katakan. Ya, dia hanya membawa ya hati yang hancur, ya. Dia tidak membawa apa-apa. Nah, tetapi pada saat itu sang ayahnya melihat dia dari jauh. Ketika pun ia sampai di rumah, ayahnya itu memeluk erat, ya, memeluk dia dengan erat. Ya, ayahnya tidak peduli dia melakukan apa, ya, hal apa yang sudah dia lakukan, apakah dia sukses ataupun gagal, ya, tetapi ayahnya memeluk dia, ya, menerimanya kembali meskipun anak ini bisa dikatakan bandel gitu, ya. Dari dia melepaskan dirinya di keluarga, tiba-tiba datang lagi, ya. Tetapi karena dia tahu, ayahnya tahu, dialah yang dia tahu bahwa anak ini adalah anaknya, makanya dia kembali memeluk, ya. Dia memeluk bukan karena dengan kemarahan, bukan juga dengan penolakan, tetapi dengan kasih, ya. Nah, saudaraku, saudara sekalian, cerita ini menggambarkan bahwa kasih sejati itu tidak menunggu kita sempurna, ya. Kasih sejati tidak menunggu kita sempurna, tetapi kasih sejati menerima kita bahkan saat kita gagal ataupun hancur. Nah, pada saat ini, saudaraku, mari kita belajar tentang bagaimana yang dikatakan dengan kasih, ya. Nah, oke, sesuai yang tema yang sedang saya buat tadi, bahwa saya jelaskan tadi bahwa temanya Allah ya, kasih yang mengubahkan hidup. Nah, dalam tema ini kita akan belajar, ya. Pertama adalah kasih Allah itu besar dan tidak terbatas. Sesuai yang ditulis dalam ayat ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, perlu kita tahu bahwa kasih Allah itu besar dan tidak terbatasnya. Namanya besar itu bukan hanya untuk orang yang baik saja, tetapi untuk semua orang. Dikatakan di sana dunia, berarti semua yang ada di dunia gitu, ya, dikasih sama Tuhan, ya, dikasih oleh Tuhan. Bukan karena kita rajin ke gereja maka kitalah yang akan menerima kasih Tuhan. Bukan juga berarti karena kita bandel tetap kita menerima kasih Tuhan. Bukan juga karena kita sering berdoa, ke gereja, baca firman dan segala macamnya, maka kasih itu ada di kita gitu. Belum tentu, ya. Itu yang menjadi pertanyaan dulu, bahwa belum tentu kasih itu untuk kita, meskipun kita sering melakukan hal demikian. Ya, tergantung dari apakah kita benar-benar melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Tapi kalau kita hanya melakukan sebagai biar dilihat saja, ya, biar juga kita dikagumi ketika kita berdiri di altar ini, wah, ketika orang melihat hebat, ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita hanya ingin menyampaikan sesuatu ataupun melayani Tuhan hanya sebatas biar kita dapat dilihat, maka kasih Tuhan itu melepas dari kita, ya. Jangan menganggap bahwa ketika kita sudah melakukan hal demikian,
maka kasihnya juga akan melekat pada kita. Tetapi bagaimana yang dikatakan dengan begitu besar kasih Allah, ya? Nah, memang pada saat ini dikatakan di sana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seolah-olah berarti semua orang dapat kasihnya, ya. Memang semua orang dapat menerima kasih, tetapi semua yang ada di dunia diberikan kasih, tetapi tidak semua orang menerima kasih tersebut. Nah, makanya dikatakan tadi tergantung dari kitanya, ya, karena manusia terkadang menjauh dari Tuhan. Gimana Tuhan memberikan kasihnya sedangkan kita saja udah jauh darinya, ya. Jadi makanya dikatakan di sini bahwa begitu besar kasih Allah, di mana ini menunjukkan bahwa sebenarnya kasih itu tidak bisa diukur dengan pikiran manusia, ya. Tidak bisa kita ukur. Kalau kita bisa ukur kasih Tuhan dengan kepala kita, maka berarti itu bukan kasih Tuhan, ya. Karena kalau kita menganggap nanti, wah ini kasih Tuhan nih, sebenarnya bukan, ya, berarti kita seolah-olah membatasi kasih Tuhan gitu, ya. Sudah menargetkan bahwa segini besar kasih Tuhan, ya, tidak lebih dari sini, ya. Selanjutnya adalah tidak bisa dibandingkan dengan kasih manusia. Makanya dikatakan tadi tidak bisa diukur dengan pikiran manusia, karena kalau dibandingkan dengan kasih manusia, ya, kalau kita lihat dari ayat ini bahwa dimana Tuhan merelakan anaknya untuk kita ditebus, ya. Siapa Bapak yang merelakan manusia sekarang merelakan anaknya untuk dijadikan satu, ya, untuk membuat orang-orang agar terlepas dari masalahnya, ya. Tetapi Tuhan menyatakan di sini, makanya dikatakan kasih itu butuh pengorbanan, bukan hanya kata-kata, ya. Terkadang orang-orang hanya mengatakan dia mengasihi, tetapi tidak ada pengorbanan di sana, ya. Ya, makanya kalau kita mengasihi seorang, kita sering membantu seseorang, kita menolongnya, kita dikecewakan habis itu, nah itu juga salah satu kasih, ya, karena harus berkorban. Tetapi kalau kita tidak bisa menerima hal itu, kita malah sebaliknya membenci dia kembali, maka kasih itu akan menghilang ke kita, ya. Dari dulunya yang kita membantu orang, kita mengasihi dia, ya, tetapi ketika dia mengecewakan kita, maka kita kecewa balik dengan dia, ya. Mengapa kamu lakukan ini? Saya sudah baik ke kamu, ya. Nah, di sini kita belajar bahwa kasih Tuhan lebih besar dari situ, ya. Kalau kasih Tuhan tidak memandang hal itu. Nah, kalau kasih manusia, kalau dikecewakan, dia kecewakan balik. Apaan? Lu kecewakan saya tidak mau membantu kamu lagi. Apapun ceritanya, ya. Bahkan ketika kita dikecewakan pun ada beberapa orang yang tidak mau melihat muka orang tersebut lagi, ya. Karena saking bencinya gitu. Ya, ya, makanya dikatakan di sini bahwa ketika kita berbuat benar itu, ya, jangan karena kita sudah berbuat benar, maka hal tersebut membuat kita disakiti, maka hidup kita hancur gitu, ya. Tuhan tidak menginginkan itu, ya. Mari kita memberi kasih seperti kasih Tuhan, butuh pengorbanan, ya. Kalau kita memberikan kasih kita kepada seorang, mengasihi, tetapi dia mengecewakan kita, namanya kalau kita kecewa balik, itu namanya bukan kasih kepada seorang tersebut, tetapi kita lagi membuat, ya, membuat supaya ketika kita ada nanti juga kesulitan, maka ada orang ini siap membantu kita, ya. Jangan berharap ketika kita mau membantu orang ini akan membantu kita kembali, tetapi kita berharap ada orang lain ataupun ada seseorang, meskipun bukan orang ini, yang akan membantu kita. Ketika saya memilih untuk membantu seseorang, saya tidak berharap agar orang ini membalas balik ke saya, karena saya yakin kepada Tuhan akan membalaskannya, bukan karena orang ini nanti berarti kalau saya bantu orang ini berarti dia bantu saya kembali nanti. Enggak. Karena kalau kita berpikir di hal itu,
Nah, di sini sering kita kecewa, ya, karena kita sudah berharap tadi orang yang sudah kita bantu ini bisa bantu kita kembali, ya. Makanya di sini orang-orang sekarang sering kecewa di hal demikian. Ya, sudah berharap tadi bisa dibantu oleh orang ini. Karena kita sudah bantu dia, maka orang ini tidak akan mengecewakan kita. Namun di satu hal, ada satu momen dia melakukan tidak sesuai yang ada di pemikiran kita, maka kita memilih untuk kecewa ke dia, ya. Bahkan juga ada beberapa orang membalas kembali, ya, apa yang sudah diperbuat oleh orang ini. Nah, makanya kalau kita seandainya melakukan hal itu, maka itu bukan kasih lagi, ya. Nah, seterusnya adalah sering kita juga berpikir bahwa nah, sering kita berpikir bahwa ketika kita sudah menolong seseorang, ya, maka ada yang bisa kita terima dari orang tersebut. Seenggaknya ucapan terima kasih kita, ya. Saya sering mengalami ini ketika membantu seseorang. Seenggaknya dia berterima kasih, tetapi ketika tidak ada kata terima kasih, sering kita kecewa juga dalam hal demikian. Apaan orang ini udah dibantu tetapi ngomong aja tidak ada. Katakan kayak terima kasih gitu, ya. Bahkan juga ketika kita menolong seorang meminjam sesuatu ke kita, tetapi dia menargetkan, oh di tanggal ini nanti saya balikin, ya. Tetapi pas di tanggal demikian dia tidak mengembalikan, tapi dia juga tidak ngomong gitu. Kenapa tidak, ya? Bahkan tidak ada komunikasi lagi, ya. Sering kita juga kecewa dengan hal demikian. Kita menganggap bahwa saya sudah membantu kamu, seenggaknya ada niat baik kamu gitu loh. Ngomong, oh maaf bro, saya tidak bisa balikin yang kemarin, ya. Soalnya ini gini. Seenggaknya gitu. Kalau tidak mau dibalikin, ya, itu yang ada di benak kita. Tetapi ketika orang yang kita bantu tadi tidak melakukan hal demikian, kita kecewa, ya. Kita kecewa dengan dia. Kenapa melakukan hal demikian? Bahkan nanti ketika orang ini lagi mau meminta tolong ke kita, apakah kita mau membantu lagi, ya? Sering kita kayak gitu kan, ya. Kayak kalau orang ini mau meminta sesuatu lagi ke kita, kayak kita dimanfaatkan gitu, ya. Kita sering beranggapan begitu. Nah, tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa kasih tidak seperti begitu. Kasih harus ada pengorbanan, ya. Itulah yang dikatakan pengorbanan. Kalau orang ini melakukan hal demikian, berarti kita memang benar-benar melakukan kasih. Ada pengorbanan di sana. Hati kita kecewa. Kita udah kasih, malah disakitin balik. Memang itu adalah kasih, ya. Seperti Tuhan memberikan anaknya. Meskipun manusia udah mengecewakan Tuhan, maka Tuhan, ya udahlah, ini anak saya untuk menebus, ya. Saya kasih menjadi manusia, menderita, lalu disalibkan, ya. Makanya dikatakan di sana begitu besar kasih Allah. Nah, seterusnya adalah yang kedua, yang kedua adalah kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan. Ya, ini jelas bahwa Tuhan berfirman berkata, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah yang menjadi bukti nyata, ya, kasih Tuhan. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, kata kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kata kasih itu butuh tindakan, ya. Bukan hanya sekejap dengan kata-kata, ya. Kita mengatakan saya mengasihi, tetapi tidak ada tindakan gitu. Saya mengasihi dia kok. Buktinya apa?
saya tidak ganggu dia, ya. Itu bukan tindakan, ya. Saya mengasihi dia kok, meskipun dia maki-maki saya tapi tidak membalas, ya. Sering berpikir, saya mengasihi dia kok, meskipun maki-maki, ya udah nggak apa-apa, oke aja, maki terus. Tetapi Tuhan mau kasih kita itu, kita kasih ada pengorbanannya gitu. Bukan hanya ketika orang memaki kita tidak menanggapi, berarti kita udah kasih dia, kita tidak membalas, ya udah. Memang bisa dikatakan kasih, tetapi di sana harus butuh pengorbanan, ya. Bagaimana supaya ada pengorbanan di sana? Ya, contoh, kalau seorang melakukan hal demikian, bisa nggak kita berbicara dengan dia, ya, supaya orang ini lagi menyadari kesalahannya ini, ya, tetapi dengan menegur dengan halus gitu, supaya orang ini sadar bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, ya. Karena banyak orang saya lihat ketika ia tidak mampu lagi, udahlah, bosan menegur orang ini nih, dia melakukan hal itu, udah tinggalin aja, biarin ngomong di situ. Yang memang itu juga salah satu cara kita untuk melepaskan diri, karena biar tidak memancing emosi kita, ya. Memang hal ini benar, tetapi bagaimana kalau ditambah lagi, ya, kita bisa memberikan kasih kita di sana, ada pengorbanan yang harus kita lakukan di sana, itu malah lebih bagus lagi, ya. Nah, pada saat ini mungkin kita butuh tindakan besar dalam melakukan kasih ini, ya. Seperti yang Tuhan kasih, Tuhan memberikan anaknya untuk kita. Pengorbanan ini bukan hal kecil, ya. Mengapa dikatakan Yesus meninggalkan kemuliaannya, Yesus hidup sebagai manusia, Yesus juga mengalami penderitaan, ya, mati di kayu salib, bukan karena dosa dia, ya, tetapi karena dosa kita, ya. Dia yang nanggung. Tuhan kasih ini anak saya biar dia yang nanggung dosa kalian, ya. Nah, makanya dikatakan bahwa pengorbanan ini bukan hal kecil, ya. Jadi mungkin di semua orang sekarang ini tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan ini, ya. Semua hal ini dilakukan Tuhan atas dasar kasih, ya. Karena kasihnya kepada manusia, makanya dia relakan anaknya yang tunggal untuk disalibkan menebus dosa-dosa kita, ya. Bayangkan seseorang yang rela kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya, ya, untuk menyelamatkan orang lain, ya. Itulah gambaran satu kasih, ya. Kalau digambarkan, kita rela merelakan itu untuk menyelamatkan seseorang, ya, itu adalah gambaran kasih, ya. Nah, apakah kita saat ini juga hanya mengaku mengasihi tetapi atau benar-benar menunjukkan kasih ini? Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apakah saat ini hanya kita bisa mengaku kita mengasihi tetapi tidak benar-benar menunjukkan kasih ini? Seterusnya adalah mungkin dalam keluarga kita juga banyak mengalami salah satu konflik itu. Apakah kita di sana bisa sabar dan bisa mengampuni keluarga kita ini, ya, ketika terjadi konflik, ya, meskipun kita tidak salah di sana. Nah, tetapi bisakah kita mengampuni orang ini, ya? Karena banyak saya lihat terjadilah perdebatan antara keluarga saat ini. Bukan lagi antar tetangga, antar desa, antar RT sebelah dengan RT sebelah. Tetapi ini sudah mendekat lagi antar saudara dengan saudara, keluarga sendiri, ya. Tidak hanya orang lain. Memang saya juga begitu dengan abang saya. Sering kayak gitu, ya, berdebat. Sebenarnya bisa dikatakan, ya, abang saya tidak salah, ya, saya aku itu, saya yang salah gitu. Tetapi karena untuk mempertahankan ego saya, ya, saya lawan balik lah kita, ya. Bahkan ketika abang saya ngobrol gitu, ketika saya tidak suka, saya matiin, ya, apaan,
berulang kali dikatakan demikian. Kita juga bosan sebagai manusia. Tetapi bagaimana saya tidak mengulang-ulang hal demikian? Ya, karena saya tidak melakukan satupun yang dikatakannya. Makanya dikatakan berulang-ulang. Mama saya juga begitu. Makanya juga saya bosan, apaan? Saya sudah besar kok. Kalau emang nanti saya bisa melakukan hal itu, saya ubahkan. Tapi yang mau keluarga itu ketika mereka bilang berubah. Tetapi seiring dengan berjalannya itu kita tidak suka hal demikian. Ya, nggak tahu kenapa. Ya, silakan jawab di dirinya masing-masing. Ya. Nah, di dalam gereja juga, ya, ketika kita melihat di sana ada ya yang butuh kepedulian kita, tetapi kita tidak peduli atas hidup dia, ya, bodo amat, ya. Kita sebagai jemaat, antar jemaat, kita tidak peduli dengan satu sama lain, ya. Kita tidak saling mengasihi lagi, ya. Ketika orang lain memiliki pergumulan, kita tidak mau membantu, ya. Kita lihat bahwa dia lagi usaha, ya udah, saya juga lagi kesusahan, bagaimana saya membantu Anda, gitu. Sering kita lakukan itu, berbalik, ya, bersembunyi dengan kata itu. Saya juga lagi kesusahan, bagaimana saya bisa bantu Anda, gitu. Ya. Dan seterusnya, mereka bercerita dan bercerita, ya, tetapi tidak mendapat kesimpulan apa-apa, ya. Sehingga kita lagi udah sebatas itu aja. Kita tidak peduli, hanya bisa mendengarkan cerita jemaat saja. Oh, kamu susah ya? Oke, kita doain nanti supaya kamu tidak susah lagi. Ya, ada Roh Kudus nanti, ya, gitu. Ya, memang butuh doa, dia butuh doa memang. Tetapi untuk juga memenuhi kebutuhannya saat ini, apa yang dia butuhkan itu ketika kita bisa bantu, kita kasih, gitu. Ya. Nah, dari beberapa gereja yang sudah saya lalui di Tangerang, banyak hal yang ini saya alami, gitu. Ketika jemaatnya mengaku, oh saya dalam kesulitan, Pak. Oh iya, aman, saya doakan kamu. Hanya doa saja, ya. Bagaimana bisa terselesaikan masalah ini kalau hanya dalam doa saja? Nggak ada tindakan, gitu. Memang kita butuh doa, tetapi bagaimana Tuhan menyatakan, ya, supaya orang ini terlepas, ya. Ya, dengan kita yang sudah orang ini cerita ke kita, maka mari kita menjadi alatnya Tuhan, gitu, untuk orang ini, ya. Jangan hanya mendoakan saja, ya, bantu sebisa mungkin, ya. Karena dari yang saya tahu, orang-orang lari keluar dari gereja karena hal itu, ya. Nggak tahu karena apa yang ada di pemikiran mereka. Mungkin mereka katakan lagi doa terus tetapi tidak ada jawabannya, gitu, ya. Mungkin hal ini juga bisa dibenahi nanti, ya. Mengapa setiap masalah itu pendeta-pendeta ini mengatakan doa, ya, doa tetapi tidak mau membantu secara